strikers blocked the Coventry Road. Made all the men, their names would be on a list. Like in Russia. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film Peaky Blinders dan sekarang masuk ke season 4 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, Thomas Shelby dan Arthur datang ke pabrik mereka untuk merekrut pekerja baru. Banyaknya pelamar yang datang berebut untuk meminta pekerjaan, sedangkan Thomas hanya membutuhkan sebagian dari mereka. Hingga terjadi insiden yang membuat amarah Arthur kembali naik. What's your name? Bradley, I'm the foreman. Get out! Get out! Right, 10 more! Right. 10 bob a man. Di rumah sakit, Michael dikejutkan dengan kedatangan ibu asuhnya. Dia membaca koran dan mendengar Michael sedang dirawat. Berita lain yang cukup mengejutkan adalah kabar meninggalnya ayah angkatnya. Di tempat lain, Polly dan Ada mendapat pengawalan dari Isyah dan keluarga Lee untuk menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, rupanya rapat khusus keluarga akan dilakukan. Namun mereka masih menunggu Arthur yang tidak kunjung datang. Di pabrik, Arthur yang hendak berangkat ke acara rapat kedatangan Linda yang sengaja mengenakan baju sutra Jepang dan mereka pun celepot. From Japan. Feel. Thomas memulai rapatnya yang berkaitan dengan kembalinya Polly menjadi bendahara perusahaan dan posisi akuntan yang dipegang Michael untuk sementara dipindah tugaskan kepada kepala akuisisi. To see if they are in order. Item number 2 for the keeping of company accounts. Pass to the head of acquisitions. Ketika sedang asyik celepot, Arthur diminta anak buahnya untuk menuju pabrik cat karena sedang ada kekacauan di sana. Karena waktu 1 jam berlalu, Thomas mengadakan voting untuk bisnis utama mereka. Dan foto keluarga besar Luca Cengrita diperlihatkan. That is Luca Cengrita. Mereka akan memajang foto ini di berbagai sudut kota, termasuk di bar, dan bagi siapa saja yang mengetahui keberadaannya akan diberikan hadiah. Dan Thomas meminta persetujuan mereka untuk membunuh Luca Cengrita dan memberikan foto ini kepada Abrama Gold. All those in favour of giving the photographs to Mr. Gold, raise your hand. Then it will be done. Arthur kemudian datang ke toko cat dan langsung mengusir 3 orang yang sedang membuat kekacauan di sana. Dan ketika akan pergi, tiba-tiba muncullah 2 orang suruhan Luca Cengrita yang hendak membunuhnya. Untungnya Arthur segera menghindar dan balik menghabisi mereka. Tangannya kembali harus dilumuri darah padahal dia sudah belajar untuk memegang Alkitab. 2 orang lainnya dari anak buah Cengrita datang menemui Luca. Dia menempuk jidatnya karena 2 orang yang mereka kirim gagal melakukan tugas untuk menghabisi Arthur. He's 4 kids. Don't you two have any other clothes to wear? Thomas pun kembali ke markas lamanya dan mencari Arthur di sana. Awalnya dia marah karena Arthur tidak datang ke rapat keluarga. I just killed 2 of them.
Namun setelah dia menceritakan telah menghabisi 2 orang gangster Cheng Rita, Thomas langsung terdiam. Dia langsung bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke pabrik melalui pintu belakang yang harusnya tertutup. Arthur pun pergi dan kecewa karena voting dilakukan tanpa kehadirannya. Arthur White. How do the men get in the factory? Take a fucking vote. Pulang dalam keadaan mabuk, Arthur menuduh Linda sengaja datang mengenakan sutra Jepang atas suruhan Polly agar dia tidak mengikuti rapat keluarga. Arthur merasa berhak untuk menghabisi luka Cheng Rita dengan tangannya sendiri demi membalas kematian saudaranya John. Watch. To the fireplace. Please. Thomas langsung melakukan penyelidikan dengan memanggil kepala pabriknya yaitu Devlin. Dan dia juga telah mendapatkan informasi bahwa istri dan anaknya telah kabur ke Glasgow 3 hari lalu dan hari ini dia sendiri yang akan kabur ke sana. Dan juga membuat Thomas curiga dia telah berkomplot dengan geng Itali untuk menyerahkan kunci pabrik agar mereka bisa membunuh Arthur. Di sini Devlin berdalih bahwa dia tidak melakukan itu. Namun dia mendengar bahwa ada 2 orang Itali mengikuti pesta pertemuan komunis di Stageford. Dan kemungkinan besar pegawai komunisnya lah yang membuka pintu itu dengan mencuri kuncinya. Jawaban yang masuk akal bagi Thomas, namun dia tetap melarangnya untuk pergi ke Glasgow. Our friends in Glasgow will take care of your family. Before you, I was an ordinary working man. Di rumahnya, kepala serikat buruh Jesse Eden sedang minum dan santuy mendengarkan musik. Thomas sengaja datang ke rumahnya dan langsung menunjukkan foto keluarga Cheng Rita karena dia tahu Jesse adalah anggota Partai Komunis Stageford. Dia meminta Jesse menunjuk di foto itu orang yang mungkin pernah dia temui. Hal mengejutkan diungkapkan Jesse. Sebelum perang di Perancis, Thomas pernah mempunyai seorang kekasih bernama Greta Jurosi yang berasal dari Itali. Dia meninggal di usia 19 tahun karena TBC. Sampai dia meninggal pun, Thomas selalu berada di sampingnya. Saudaranya yang bernama Kitty Jurosi yang menceritakan hal ini kepada Jesse dan sekarang dia pun menjadi anggota Partai Komunis. She swears before you enlisted in the army you joined the Communist Party yourself. Tidak mau kalah, Thomas juga telah melakukan penyelidikan kepadanya. Blew his own fucking brains out. Dia mempunyai kekasih di Pescendelle, seorang tentara yang stres hingga meledakkan kepalanya sendiri. Jesse kemudian memberikan foto Thomas yang berdampingan dengan Greta saat di Blackpool. Do you recognize the boy in the photograph? I'll leave that here. Di pagi harinya, Thomas terkejut karena mendengar suara tembakan dari rumah Arthur. Rupanya, psikisnya kembali terguncang setelah membunuh 2 orang Itali itu. Arthur! Where is he? Kembali ke markas, Polly dan Lizzie dikejutkan dengan kedatangan Linda yang mulai bekerja dengan izin Arthur dan Thomas. But I'll need a telephone. Apparently we have special clients. Begitu juga dengan Finn yang didaulat memimpin bisnis taruhan mereka menggantikan posisi almarhum kakaknya yaitu John. Teringat dengan Greta Jurosi, Thomas kemudian mengajak Lizzie ke lokasi di mana dulu dia sering bertemu dengannya. Setelah itu mereka pun celepot. Thomas memintanya memimpin proyek untuk membangun institusi warga miskin dan anggarannya akan dia naikkan sebesar 25%. Itu dia lakukan untuk menepati janjinya kepada seseorang untuk merubah dunia. Di sebuah bar tak diduga, Polly menemui Luka untuk membuat kesepakatan dengannya. Dia meminta untuk mengampuni Finn, Arthur, dan yang lainnya, dan dia akan menyerahkan Thomas Shelby untuknya. Tommy Shelby. Take Tommy. Spare the rest. Namun, cerita berlanjut ke episode yang keempat. Di kantornya, Thomas kedatangan Nyonya Rose, ibunya Edward yang tewas di ring tinju ketika melawan Arthur. Sebagai permohonan maafnya, dia mengundang Arthur untuk datang ke rumahnya besok siang. Namun, undangan perdamaian itu palsu. Rose telah bekerja sama dengan geng Itali untuk menjebak Arthur. Thomas mengumpulkan semua anggota dan melakukan perencanaan untuk balik menjebak kelompok Cheng Rita yang diduga memanfaatkan Rose. Thomas menempatkan anak buahnya di berbagai sudut untuk melindungi Arthur. These men coming for my brother. Arthur, let's go.
Look alive, soldier. Arthur kemudian datang ke rumah Rose, namun dia memintanya untuk digeledah terlebih dulu. Di sini Arthur sudah menduga dari gerak-geriknya yang mencurigakan. Come in. Dari atap, Thomas menyuruh anak buahnya menahan tembakan sampai dia memberi sinyal. Finn sudah membidik geng Itali itu, namun dia tidak berani untuk menembaknya. Before they get here, I've heard stories that you have welcomed Jesus, who they say is a good woman. We both know that forgiveness. Because I have not yet found it in my heart to forgive you. Why am I here, Mrs. Ross? Geng Itali itu pun langsung pergi, dan Thomas sadar ini hanyalah pengalih perhatian mereka. Karena ternyata mereka akan menyerang Michael di rumah sakit. Thomas dan Arthur segera pergi dari sana menuju rumah sakit. Sementara itu, pengawal Michael tewas dihabisi oleh luka. Dia kemudian masuk dan menodongnya. Namun ternyata pistolnya tidak berpeluru. Dia hanya menyampaikan pesan bahwa telah membuat kesepakatan dengan ibunya. Namun Michael tidak mau mengatakan apa yang dia dengar dari luka kepada Thomas. Tidak mau buang waktu, Thomas langsung menelepon Abrama Gold untuk melakukan pencegatan. Luka dan anak buahnya yang akan pergi dari Birmingham terjebak di sebuah jembatan. Mereka harus menunggu polisi membersihkan area itu. Namun tiba-tiba serangan dilakukan oleh Abrama Gold. Whose wagon is that? The gypsies. Try the fucking... Hold on, another way out of here. Get us the fuck out of here. Right, fucking move. Luka berhasil kabur meskipun dua anak buahnya berhasil dihabisi. Michael mengatakan kepada ibunya bahwa dia tidak sependapat dengannya karena telah melakukan kesepakatan dengan Luka meskipun demi keselamatannya. A deal to spare your life. You agreed to give up Tommy. To save my life. We're out of our league. Think about that. Thomas membayar Abrama karena berhasil membunuh dua anak buah Luka. Carleton datang ke kantor Thomas tanpa rasa takut, padahal dia sekarang dalam kondisi perang. Lizzie yang melihat Thomas kedatangan janda kaya ini merasa cemburu. Thomas dan Carleton akan bertemu kembali di pukul 4 sore untuk mencoba minuman keras gin buatannya. You should visit her. Well, the good news is your horse is the fastest filly that I've ever ridden. Luka kembali mengancam Polly akan menghabisi Michael jika dia tidak menyerahkan Thomas. Tommy Shelby, as you promised, you just tell us where and when, and we'll do the rest. Polly kemudian datang ke kantor Thomas untuk melihat agenda kerjanya. Sebelum itu, Lizzie memintanya untuk diramal. Dia pun menuangkan tehnya. Polly memintanya untuk mengosongkan jadwal Thomas di Jumat depan. Okay. I'll read the tea leaves. Kabar mengejutkan diperoleh Lizzie. Dari daun teh yang dilihat Polly, ternyata dia sekarang sedang hamil. Dan anak siapa coba? Lanjut, Thomas kembali melihat kemampuan Bonnie dalam bertinju. Tak butuh waktu lama, dia menumbangkan lawannya.
Kepada pelatihnya yang bernama May, Thomas sudah mendaftarkannya untuk bertanding di kelas menengah agar bakatnya semakin terasah. Kembali menemui Devlin, Thomas mendapat informasi para pekerja melakukan mogok kerja berkaitan dengan revolusi. Pabrik dan tambang ditutup, batu bara mulai habis. Thomas lalu menelepon Ada untuk meminta bantuannya mengatasi hal ini. Yeah, it's me. I need your help. Dia kembali ke kandang kudanya dan ternyata Carlotte sudah menunggunya. Dia memperlihatkan gudang pembuatan minuman gin sebagai hobinya dan mereka pun celepot. Carlotte diantar Curly kembali pulang ke kotanya dan Sin pun berpindah ke pabrik. Terlihat ada yang menyaksikan Jesse Eden sedang melakukan orasi untuk menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja. Ada kemudian mengajaknya minum di sebuah bar. Sang pelayan terkejut karena ada Selby yang masuk ke sana. That's what you're supposed to say. Yes. Sorry. What are you drinking? Ada memberikan undangan khusus dari Thomas kepada Jesse untuk makan malam di lokasi sederhana dan imbalannya dia akan memberikan kesetaraan hak yang sama antara pekerja pria dan wanita. God, are you serious? My brother's a bookmaker. You mean beneath the beatings, the cuttings, the shootings, the murders? Yeah, beneath all that. Aren't you a bit sorry you jumped ship too soon? If you don't show up, the offer of piracy is withdrawn. Alfie Solomon dari gangster Yahudi datang membawa algojonya yaitu Goliath. Mereka dipertemukan dengan Abramagold dan anaknya yaitu Bonnie. Rupanya Thomas ingin menguji kemampuan Bonnie untuk melawan Goliath. Lizzie memperhatikan jadwal kosong Thomas di hari Jumat yang diminta Polly. Saat di rumah sakit, Mike menanyakan hal yang sama kepada Thomas yang diminta ibunya untuk membagikan hadiah di yayasan seorang diri. Saat dia pergi, satu mobil kelompok Cengrita langsung mengikutinya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.